Jangan ragu meminta kepada Allah. Karena Allah sudah menjamin tidak ada permintaan satu pun yang tidak akan diberi oleh Allah. Semua permintaan diberi Allah. Makanya min kulli, semua tanpa kecuali. Minta saja. Kalau tidak di dunia diberikan Allah, di akhirat. Kalau bukan untuk kita, untuk anak keturunan kita. Yang permintaan tidak akan pernah tidak diberi Allah. Semua min kulli. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi man natika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat dalam Al-Quran, serta pesan dan makna di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayat yang tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Ibrahim, surat yang ke-14, ayat yang ke-34. Kita baca ayatnya, surat Ibrahim, ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Dan Dia Allah pasti memberikan kepadamu semua yang kamu minta kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menjumlahkannya. Sebagian mengartikan menghitungnya. Sesungguhnya manusia sungguh sangat zalim lagi kufur kepada Tuhannya. Nah, itu surat Ibrahim ayat 34. Ada beberapa poin yang menarik dari ayat ini. Pertama, kata Allah, wa atakum min kulli ma sa'altum. Allah pasti memberikan apapun yang kamu minta. Di sini Allah menjamin ya, apapun yang kamu minta pasti akan diberi oleh Allah. Itu jamin Allah ya. Karena Allah Maha Kaya. Minta kepada zat yang Maha Kaya, tidak mungkin tidak diberi. Dan itu kenapa Allah menggunakan bentuk fi'il madi. Ya, fi'il madi itu past tense. Padahal kalau kita minta, kan belum diberi. Kan kita meminta itu kan belum ada pemberian kepada kita. Namanya meminta. Meminta itu kan kita menunggu. Tetapi Allah sudah mengatakan, sudah saya beri. Ata itu fi'il madi, past tense. Ya. Allah sudah memberi apa yang kamu minta. Padahal kita kan baru minta. Apa maknanya itu? Pasti. Karena dalam kaidah ilmu balaghah, kalau peristiwa yang belum terjadi diungkapkan dengan kata kerja yang sudah terjadi, maknanya pasti terjadi, tidak boleh diragukan sedikit pun. Kiamat, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi sudah digoncangkan Allah dengan segoncang-goncangnya. Sudahkah bumi digoncang Allah? Belum. Tapi kenapa sudah? Zulzilat itu pasten itu. Pasti digoncang. Itu maknanya. Iza sama unsakat, apabila langit sudah terbelah. Insakat itu pasten itu, madi. Sudah terbelah langit? Belum, pasti. Jadi ketika Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, Allah sudah memberikan apa yang kamu minta, berarti pasti diberikan. Walaupun masih dalam permintaan, tapi pasti diberikan. Itu rahasia pertama kenapa Allah menggunakan fi'il madi, wa atakum. Berikutnya Allah mengatakan ma sa'altumu, semua yang kamu minta. Kulli min kulli ma sa'altumu. Ingat ya, Allah tidak mengatakan ba'da ma sa'altumu, sebahagian yang kamu minta. Allah tidak mengatakan nisfa ma sa'altumu, separuh yang kamu minta. Tidak. Tapi Allah mengatakan min kulli ma sa'altumu, semua yang kamu minta tanpa kecuali diberi Allah. Jangan ragu meminta kepada Allah. Karena Allah sudah menjamin
tidak ada permintaan satupun yang tidak akan diberi oleh Allah. Semua permintaan diberi Allah. Makanya min kulli, semua tanpa kecuali. Minta saja. Kalau tidak di dunia diberikan Allah, di akhirat. Kalau bukan untuk kita, untuk anak keturunan kita. Yang permintaan tidak akan pernah tidak diberi Allah. Semua min kulli. Dan Allah menggunakan taukid min. Bukan kullama sa'altumu. Min kulli. Min itu maknanya taukid. Ada sebagian memahami itu makna zaidah untuk makna taukid. Tapi makna min juga tafsil. Menunjukkan sekecil apapun permintaan tetap diberi Allah. Seremeh apapun permintaanmu tetap dijawab oleh Allah dan diberikan oleh Allah. Itu kenapa pakai min. Allah tidak mengatakan wa atakum kullama sa'altumu, tapi pakai min. Pertama, taukid menunjukkan kepastian benar-benar. Yang kedua, hingga yang sekecil-kecilnya pun kamu minta, Allah pasti memberi. Dan Allah mengatakan atakum. Allah beri. Bukan a'takum. Karena memberi itu bisa a'ta. Inna a'tainakal kausar. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Tapi tidak ata, bukan a'ta. Apa bedanya? Kalau ata itu didatangi orang yang diberi itu. Itu namanya ata. Makanya zakat itu wa'atuz zakah, artinya Anda kalau bayar zakat, antarkan ke penerima. Ata. Karena ata itu artinya datang. Datang kepada penerima itu. Jangan dia yang Anda suruh datang. Anda yang datang ke dia. Maka ketika Allah mengatakan wa'atakum, seakan-akan ini ada pesan, engkau kalau meminta kepada saya antarkan pemberian saya itu. Bukan engkau jemput ke saya yang mengantarkannya. Mengantarkan itu ata. Saking rahmannya Allah, kalau hambanya meminta, Allah beri, yang pemberian itu Allah hadirkan langsung, Allah yang mengantarkan ke dia dengan caranya. Ata. Saking hebatnya pemberian Allah itu. Dan kata Allah, wa in ta'udu ni'matallah la tusuha. Jika kamu hendak menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu kamu hitung. Tuhsuha itu artinya kasirus sa'bil ti'dadi. Ya, begitu sulitnya menghitung, menjumlahkan. Ya, sebanyak apapun angka yang dikenal manusia, tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah. Dan hebatnya lagi, nikmat itu dalam bentuk mufrad. Ya, nikmatah itu dalam bentuk mufrad. Jamaknya ni'am atau an'um. Allah tidak mengatakan wa in ta'uddu ni'amallah. Tidak. Wa in ta'uddu an'umallah. Tidak. Kalau an'um, ni'am itu banyak. Nikmah, satu nikmat pun tidak akan mampu kau hitung. Jangankan banyak nikmat, semua nikmat, satu nikmat pun tak akan bisa kau hitung. Cobalah hitung satu nikmat. Apa satu nikmat? Nikmat kita menghirup udara saja, hitung. Coba hitung berapa nilai udara yang kita hirup setiap hari. Coba kalau kita beli oksigen, setiap hari kita menggendong itu tabung oksigen kemana-mana. Itu satu nikmat baru. Kelancaran kita menghirup udara, oksigen yang gratis, satu nikmat pun akan bisa kau hitung. Itu kenapa Allah nak mengatakan wa in ta'uddu an'umallah dalam bentuk jamak, atau ni'amallah dalam bentuk jamak, tapi nikmatallah dalam bentuk mufrad tunggal. Satu nikmat pun tak akan bisa kau hitung nilainya, apalagi nikmat yang banyak. Dan hebatnya lagi, kata nikmat dalam surah Ibrahim itu ditulis dalam bentuk ta mabsutah. Perhatikan ya. Ni'mata itu tanya mabsutah, lepas, tanya lepas, terbuka. Ada tanya marbutah, tanya itu diikat seperti sanggul. Coba perhatikan surah An-Nahl 18 ya, An-Nahl 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurun rahim. Beda ya, perhatikan penulisannya. Ibrahim 34, wa in ta'uddu ni'matallah. Ni'matallah itu tanya mabsutah, dibuka, dilepas, dilepas. Di surah An-Nahl, wa in ta'uddu ni'matallah, ni'matanya marbutah,
Marbutah tu diikat, tidak dilepas, diikat seperti sanggul perempuan. Kenapa yang satu mabsutah, yang satu marbutah? Mabsutah tu artinya terbuka, lepas. Sesuatu yang terbuka dan lepas tu mudah hilang. Gitu ya. Ini gas kalau dibuka, dilepas, hilang dia. Kalau marbutah ditutup, diikat, tidak mudah hilang. Kokoh. Itu artinya nikmat di surat An-Nahl itu lebih kokoh daripada nikmat di surat Ibrahim. Kira-kira begitu. Karena nikmat di Ibrahim itu mabsutah. Nikmat di An-Nahl itu marbutah. Kenapa nikmat yang diberikan Allah, pemberian Allah di surat An-Nahl 18 lebih kokoh daripada Ibrahim 34? Lihat di ujung ayat. Ibrahim, ujungnya innal insan la zalumun kafar. Sungguh manusia banyak yang berlaku zalim dengan nikmat Allah dan kufur dengan nikmat Allah. Ketika anda zalim dan kufur dengan nikmat Allah, maka nikmat itu akan menguap. Itu kenapa tanya mabsutah, menguap dia, lepas dia, hilang dia. Sementara di surah An-Nahl, penutup ayatnya, innallaha laghafurun rahim. Allah maha pengampun lagi maha rahmat. Ini orang dapat ampunan dan rahmat dari Allah. Bila nikmat digunakan mencari ampunan dan rahmat Allah, maka nikmatnya marbutah, nikmatnya kokoh, tidak akan lepas, tidak akan menguap. Kenapa? Karena nikmat dipakai untuk ghafur, mencari ampunan, rahim, mencari rahmat Allah. Karena itu nikmat itu kokoh atau tidaknya pemberian. Jadi anda tidak usah takut. Ya, kalau pemberian Allah itu sedikit, karena yang paling pokok pemberian itu kokoh atau tidak. Kalau pemberian itu pun sedikit, tetap lebih baik ketika digunakan untuk mencari ampunan dan rahmat Allah. Daripada pemberiannya banyak, ya, lahtu suha banyak, tapi zalumun kafar. Anda menjadi zalim dan kufur dengan itu nikmat, maka nikmatnya akan menguap. Itu kenapa tanya menjadi mabsutah. Di An-Nahl, tanya marbutah. Maka pergunakanlah nikmat sebaik-baiknya untuk mencari ampunan dan rahmat Allah. Jangan pergunakan nikmat untuk berbuat zalim dan kufur kepada Allah. Begitulah di antara pesan yang disebutkanlah di surat Ibrahim ayat 34. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.